Perkenalkan, nama saya Josephina Salsabila Adini Turnomi. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 1C dan hari ini saya akan membawakan materi dari awal pertemuan hingga tes. Yang pertama, sosiologi adalah suatu pengantar bab 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk hidup dengan orang lain disebut sebagai gregariones, sehingga manusia juga disebut sebagai social animal atau hewan sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan anggota manusia lainnya di sekitar atau di masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana sekelilingnya. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau suatu kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Kelompok sosial juga memiliki beberapa persyaratan kelompok, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu seperti hubungan antar mereka, sehingga hubungan antar mereka semakin bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar sebagai dasar, berbagai kriteria ukuran, dan berbagai kriteria ukuran. Seorang sosiolog Jerman, George Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompok, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial adalah dasar kekerabatan usia dan anggota-anggota, dan kadang-kadang atas dasar pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi kelompok sosial tertentu. Akan tetapi dalam hal lain seperti di bidang pekerjaan, rekreasi, dan sebagainya, serta keanggotaannya pun bersifat sukarela. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Out-group sering dikaitkan dengan istilah kami ataupun mereka. Yang keempat, kelompok primer atau primer group dan kelompok sekunder secondary group. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal, contohnya keluarga, teman, sepermainan, dan lainnya. Berikutnya adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang, yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Paguyuban Gemeinschaft atau pertemanan Gesellschaft. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, maupun rukun tetangga. Sedangkan pertembayam merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Contohnya adalah ikatan antar pendagang. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Contohnya organisasi. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali, contohnya seperti membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu anggota di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok tersebut, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang terakhir yaitu kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Contohnya kelompok-kelompok profesi seperti asosiasi sarjana farmasi. Sedangkan kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Kelompok volunteer dilandaskan pada kepentingan primer.
Dua kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Contoh bentuk kerumunan sebagai kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua yaitu kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Yang ketiga, panic crowds. Yang keempat, spectral crowds. Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Acting mobs atau kerumunan yang bertindak emosional dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, immortal crowds, kerumunan yang bersifat immortal, hampir sama dengan kelompok ekspresif. Bedanya adalah kerumunan yang bersifat immortal bertentangan dengan norma masyarakat, contohnya adalah orang-orang yang mabuk. Yang kedua, public. Public merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan atau urban community. Masyarakat setempat atau community. Istilah masyarakat setempat menunjuk pada sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi di luar batas wilayah. Atau secara singkat, masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dua tipe-tipe masyarakat. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat dapat digunakan 4 kriteria yang saling berpanutan, yaitu pertama, jumlah penduduk, luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman. Yang ketiga, fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Dan yang keempat, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. 3. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat yang tidak tentu jumlahnya penduduknya. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan adalah adat istiadat yang masih berlaku. Kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang teoritis terdiri paling sedikit dari 2 orang yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan dianggap hubungan itu sendiri penting baginya. Dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat dan ada pula yang secara cepat. Di dalam dinamika kelompok mungkin terjadi antagonisme antar kelompok. Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari orang sering bicara tentang kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Kebudayaan sebenarnya secara khusus dipelajari oleh antropologi budaya. Akan tetapi walaupun demikian, seseorang yang memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi sehingga memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat terdapat menyampingkan kebudayaan dengan begitu saja karena di dalamnya kehidupan nyata keduanya tidak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan duit tunggal. Dalam pengertian istilah sehari-hari, kebudayaan sering kali diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi jika istilahnya kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, kesenian merupakan salah satu bagian dari bentuk kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan setiap anggota atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Misalnya dalam kebudayaan Indonesia dapat dijumpai unsur-unsur besar seperti umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, di samping adanya unsur-unsur kecil seperti sisir, kancing baju, peniti, dan lainnya. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bahwa bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika mereka berhubungan dengan orang lain. Sifat hakikat kebudayaan. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu sama lainnya, setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun. Sifat hakikat kebudayaan adalah yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diberlakukan oleh manusia dan diwujudkan oleh tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak tindakan-tindakan yang dilarang dan yang tidak diizinkan. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada di dalam diri seorang individu. Sebenarnya, kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologi yang mendasari perilaku individu. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup dalam bermasyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia. Artinya, karena menjadi hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Bab 5. Lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberi pedoman kepada anggota masyarakat. Yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, memberikan gagasan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Proses-proses pertumbuhan kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma dalam masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Dalam norma terdapat 4 pengertian, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat, dan adat istiadat. Ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, Classic Institution dan Instituted Constitution merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. Yang kedua, dari sudut nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas basic institution dan subsidiary institution yang dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan A sebagai approved atau social sanctioned institution dan sanctioned institution yang merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, perusahaan, dagang, dan lainnya. Sedangkan unsanctioned institution yang ditolak oleh masyarakat meskipun masyarakat kadang-kadang tidak bisa memberantasnya, misalnya kelompok penjahat, pemeras, dan lainnya. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirincikan dalam 3 penggolongan, yaitu yang pertama, analisis secara historis, yaitu bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif yang bertujuan untuk menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai bentuk masyarakat maupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Analisis fungsional yang bertujuan untuk menganalisis lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat tertentu. Berikutnya, conformity dan deviation. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan deviation adalah kalau penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan, kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlakukan sebagai pengatur hidup antar seseorang dengan orang lain atau seseorang dengan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.